Halo semua, perkenalkan saya Sri Hardati Sinaga sebagai mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Bahasa dan Seni. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan berbicara. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Safinatul SPD MPD karena telah memberikan saya kesempatan pada kali ini untuk menjelaskan materi tentang keterampilan berbicara. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap harinya kita tidak luput dari aktivitas kegiatan berbicara. Untuk itu, apa sih pengertian dari berbicara? Menurut Taringan, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan juga perasaan. Berdasarkan dari pendapat Taringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan berbicara adalah kegiatan yang tidak hanya berucap tanpa makna, tetapi kegiatan berbicara adalah kegiatan yang menyampaikan pikiran dan gagasan melalui ujaran ataupun bahasa lisan. Menurut Retno, keterampilan berbicara adalah keterampilan berbahasa produktif yang untuk mengungkapkan secara lisan, pikiran, dan perasaan. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang bersifat produktif yang berfungsi untuk mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaan secara lisan kepada lawan bicara. Kegiatan berbicara memiliki beberapa tujuan. Nah, tujuan yang pertama yaitu berbicara untuk menghibur. Berbicara untuk menghibur adalah pembicara berusaha untuk menyenangkan hati atau menyejukkan hati para pendengar. Contohnya dengan cerita humor, kisah-kisah jenaka, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu berbicara untuk menginformasikan. Berbicara untuk menginformasikan adalah bagian dari tujuan berbicara ketika seseorang ingin memberitahukan suatu pengetahuan atau informasi yang menurutnya penting. Adapun tujuan berbicara yang ketiga yaitu berbicara untuk menstimulasi. Berbicara untuk menstimulasi adalah berbicara dengan tujuan untuk memotivasi ataupun mendorong para pendengar agar melakukan sesuatu yang diinginkan pembicara. Pada berbicara untuk menstimulasi ini dibutuhkan kemampuan pembicara untuk pintar merayu, mempengaruhi, ataupun meyakinkan para pendengar. Yang keempat yaitu berbicara untuk meyakinkan. Berbicara untuk meyakinkan adalah kegiatan berbicara untuk memastikan atau memberikan keyakinan pada pendengarnya terhadap sesuatu yang belum mereka yakini. Melalui pembicaraan yang meyakinkan, sikap pendengar dapat diubah, misalnya dari sikap menolak menjadi menerima. Yang kelima yaitu berbicara untuk menggerakkan. Tujuan berbicara yang terakhir adalah berbicara untuk menggerakkan. Berbicara untuk menggerakkan adalah kegiatan berbicara untuk memobilisasi orang ataupun sekelompok orang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan pembicara. Kegiatan berbicara untuk menggerakkan pendengar diharapkan untuk melakukan kegiatan seperti berbuat, bertindak, atau bereaksi seperti yang dikehendaki oleh si pembicara. Sebagian besar orang yang berbicara di depan umum pasti memiliki rasa cemas ataupun ketakutan ketika berbicara. Nah, perasaan cemas pada saat mengawali berbicara di depan umum adalah hal yang hampir dialami oleh sebuah orang. Bahkan seseorang yang telah berpengalaman berbicara di depan umum pun tidak terlepas dari perasaan ini. Nah, apa sih itu cemas? Apa sih perasaan cemas itu? Menurut Chaplin, berpendapat bahwa kecemasan merupakan perasaan campuran berisikan ketakutan dan keprihatinan mengenai rasa-rasa pendatang tanpa sebab khusus untuk ketakutan. Sedangkan Phillips berpendapat bahwa kecemasan berbicara di depan umum dengan istilah retention yaitu ketidakmampuan individu untuk mengembangkan percakapan yang bukan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, akan tetapi karena adanya ketidakmampuan menyampaikan pesan secara sempurna yang ditandai dengan adanya reaksi secara psikologis dan fisiologis. Berikut akan dijelaskan aspek-aspek kecemasan dalam berbicara. Nah, menurut Sumiyomi menyebutkan ada 4 yang mempengaruhi kecemasan berbicara di depan umum. Nah, yang pertama yaitu aspek suasana hati.
Aspek suasana hati dalam gangguan kecemasan adalah kecemasan, tegang, panik, dan kekhawatiran. Individu yang mengalami kecemasan memiliki perasaan akan adanya hukuman atau bencana yang akan mengancam dari sumber tertentu yang tidak diketahui. Aspek-aspek suasana hati yang lainnya adalah depresi dan sifat mudah marah. Yang kedua yaitu aspek kognitif. Aspek-aspek kognitif dalam gangguan kecemasan menunjukkan kekhawatiran dan keprihatinan mengenai bencana yang diantisipasi oleh individu. Misalnya, seorang individu takut berada di tengah khalayak ramai, menghabiskan banyak waktu untuk khawatir mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan yang mungkin terjadi dan kemudian merencanakan bagaimana dia harus menghindari hal tersebut. Ketiga yaitu aspek somatik. Aspek somatik dari kecemasan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama aspek langsung yang terdiri dari keringat, mulut kering, bernapas pendek, denyut nadi cepat, tekanan darah meningkat, kepala terasa berdenyut-denyut, dan otot terasa tegang. Yang kedua yaitu apabila kecemasan berkepanjangan, aspek-aspek tambah seperti tekanan darah meningkat secara kronis, sakit kepala, dan gangguan usus, dan kesulitan dalam pencernaan. Yang keempat yaitu aspek motor. Orang-orang yang cemas sering merasa tidak tenang, gugup, kegiatan motorik menjadi tanpa arti dan tujuan, misalnya jari-jari kaki mengetuk-ngetuk dan sangat kaget terhadap suara yang terjadi secara tiba-tiba. Aspek motor ini merupakan gambaran rancangan kognitif dan somatik yang tinggi pada individu dan merupakan usaha untuk melindungi diri dari apa yang dirasanya mengancam. Setelah mengetahui beberapa aspek-aspek kecemasan saat berbicara di depan umum, kemudian saya akan menjelaskan upaya yang dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan saat berbicara di depan umum. Nah, yang pertama itu dapat menggunakan metode expressive writing therapy. Expressive writing therapy ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi diri sendiri maupun orang lain, meningkatkan kreativitas, ekspresi diri dan harga diri, memperkuat kemampuan komunikasi dan interpersonal, mengekspresikan emosi yang berlebihan dan menurunkan ketegangan, serta meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah dan fungsi adaptif individu. Expressive writing therapy membantu individu untuk memahami dirinya dengan lebih baik dan membantu individu untuk memahami dirinya dengan lebih baik dan menghadapi depresi, kecemasan, kehilangan, dan perubahan dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan teknik relaksi. Relaksi sebagai usaha untuk mengajari seseorang untuk rileks dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan-perasaan tegang dan perasaan rileks terhadap otot utama seperti tangan, muka, leher, dada, bahu, panggung, dan juga kaki. Dengan melakukan relaksi, maka reaksi-reaksi fisiologis yang dirasakan individu akan semakin berkurang, sehingga ia akan merasakan rileks ketika berbicara di depan umum. Sedangkan reaksi-reaksi fisiologis dilakukan dengan menghilangkan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan negatif yang dapat membantu proses berbicara di depan umum. Sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.